kita ya. Nah, sekarang kita lanjut ke penyakit aorta dan akut limb iskemik. Yang lain lagi ceritanya. Ini kita ke perifer ya. Kalau tadi kita belajar tentang jantungnya betul, nah sekarang ini ke saluran-salurannya yang keluar dari jantung. Ya. Oke. Nah, ini aorta. Ya. Aorta ini keluarnya dari ventrikel kiri ya. Nah, ini ventrikel kiri. Harusnya ada gambar jantungnya di sini ya. Di mana lah, gitu ya. Nah, ini keluarnya aorta. Ya. Aorta itu mulai dari anulus aortik ya. Ini sinus falsafah yang di sini ya. Kemudian ini sinotubular junction batasnya ya. Kemudian ini aortic root. Dan dari sinotubular junction sampai ke arcus aorta ini namanya aorta ascending ya. Kemudian ini ada percabangan arteri ya. Kemudian ini disebut arcus aorta ya. Kemudian dari batas arcus aorta sampai ke bawah ini dinamakan descending aorta ya. Sampai batasnya ke diafragma. Kemudian dari diafragma sampai ke infrarenal itu merupakan aorta abdominal ya. Nah, apa definisi aneurisma dan diseksi aorta? Itu adalah pembesaran dari aorta lebih dari 1,5 kali dari diameter normal, ya. Sedangkan itu aneurisma ya. Kalau diseksi itu merupakan hasil dari spontaneous longitudinal separation. Jadi terpisahnya lapisan intima dan adventitia pada aortik secara spontan, secara longitudinal ya. Apa penyebabnya? Karena circulatory blood ya, ada darah yang splitting ke media. Jadi darahnya itu masuk mempunyai akses robekan yang masuk ke intima media, tunica media dari dinding aorta. Apa faktor predisposisinya? Paling sering hipertensi ya. Jadi hipertensi tinggi itu mengakibatkan terjadinya wall stress yang tinggi pada dinding aorta ya. Nah, kadang-kadang wall stress yang tinggi itu bisa mengakibatkan robekan sehingga darah itu masuk nih ke sela-sela antara tunica intima dan tunica media. Nah, itu yang mengakibatkan nanti kalau makin lama, makin numpuk, makin banyak darahnya terjadi pemisahan lapisan antara jadi robek ya, pemisahan antara lapisan tunica intima media dan adventitia ya. Apa penyebab yang lain? Predisposisinya Marfan syndrome ya atau Ehlers-Danlos syndrome. Kemudian adanya coarctatio dan bicuspid aortic valve. Kehamilan pun bisa, nah, trauma ya. Kemudian perforasi karena adanya plak atero-intima ya. Nah, sekarang kita bahas yang aneurisma dulu. Nah, ini merupakan life threatening disease ya. Nah, itu aneurisma kalau diameternya lebih dari 1,5 kali normal, itu sekitar 45 mm, itu mortality rate-nya lebih dari 80% dalam 5 tahun. Nah, komplikasi setiap tahunnya dengan diameter lebih dari 6 cm, itu 3,6% bisa terjadi diseksi, 3,7% terjadi ruptur, 10,8% terjadi mortalitas kematian. Nah, itu untuk aneurisma aorta ini itu mandatory ya, lakukan surgical intervensi terutama kalau melibatkan ascending aorta. Ya. Nah, ini klasifikasi dari diseksi aorta ya. Ada yang kelas 1 ya, ini true atau klasik diseksi aorta. Di sini nih robeknya, pemisahannya. Kemudian ada yang kelas 2 itu namanya intramural hematom ya. Di sini saja nih, hematom sedikit. Kemudian ada namanya subtle atau discrete diseksi aorta. Nah, ini bulging sedikit aja. Ini aortic wall.
kemudian ada lagi yang ulcerasi, ya. Nah, ini atau plaque rupture, ya, di sini. Kemudian kalau ini iatrogenik biasanya karena ada alat-alat yang salah masuk, mungkin waktu tindakan kateterisasi dan sejenisnya bisa mengakibatkan diseksi aorta, ya. Nah, klasifikasi diseksi aorta ini ada memakai klasifikasi DeBakey, ada memakai Stanford, ya. Ada 2 klasifikasi. DeBakey itu ada DeBakey 1, 2 dan 3, sedangkan Stanford itu ada tipe A dan tipe B, ya. Nah, apa itu? Kalau DeBakey 1 itu originatnya itu mulai terjadinya diseksi itu dari ascending aorta, kemudian meluas sampai ke arcus aorta, kadang bisa sampai ke distal, itu tipe 1. Sedangkan tipe 2 itu asalnya itu hanya di aorta saja, tidak meluas kemana-mana, di ascending aorta saja. Nah, kalau tipe 3 itu originate-nya itu dari descending aorta, dari bawah, ya, bisa extend sampai ke distal aorta. Nah, yang jarang bisa juga retrograde malah naik ke atas ke arcus aorta dan ascending aorta. Maka kalau kita lihat gambar ini yang tipe A itu, ya, originate-nya dari ascending aorta bisa meluas sampai ke distal. Ya. Kalau yang tipe 2 DBI itu hanya di ascending aorta saja. Nah, kalau tipe 3 itu dia di descending aorta, ya. Bisa meluas yang descending aorta sampai distal, ya. Nah, jarang-jarang bisa sampai ke belakang. Mundur lagi. Oke. Sekarang kalau Stanford A dan Stanford B, ya. Kalau Stanford A itu semua diseksi yang melibatkan ascending aorta, apapun originnya, ya, baik dia originnya dari distal maupun dari ascendingnya betul, ya. Pokoknya kalau udah kena ascending itu Stanford A, ya. Kalau Stanford B itu semua diseksi yang tidak melibatkan ascending aorta. Jadi nih. Jadi kalau Stanford A itu untuk DeBakey tipe 1 dan tipe 2 itu Stanford A karena dia melibatkan ascending aorta apapun originnya, ya. Sedangkan untuk DeBakey 3 itu Stanford B karena dia tidak melibatkan ascending aorta dan hanya distalnya saja. Ya. Hanya descending aorta. Nih, kayak ini ya. Ini ada berapa aortic zone, ya, dari zone 0 sampai zone 3. Nah, bisa dilihat sendiri, ya. Terus, nah, apa gunanya zone-zone ini? Nah, itu untuk mendefinisikan lokasi dari tear atau robekan. Fungsinya untuk menentukan tindakan kita untuk hybrid approach. Mau diapain nih pasien? Mau di PEVAR kah? Mau diganti katupnya kah? Atau mau di bypass karotid? Nah, ini fungsinya zone-zone, ya. Kalau dia zone 4, ya, berarti itu PEVAR. Kalau zone 3, berarti TEVAR ditambah dengan carotid bypass. Kalau zone 2, berarti TEVAR ditambah ascending aorta bypass. Ya. Kalau zone 1 itu ascending aorta replacement. Ya. Nah, bagaimana presentasi klinisnya untuk diseksi aorta ini? Yang paling sering itu nyeri. Nyeri itunya datangnya tiba-tiba, kemudian terasa berat sekali dan seperti terasa dirobek. Ya. Bukan panas, bukan berat, bukan berasa ditusuk-tusuk, tapi serasa dirobek dada sampai ke punggung. Punggung biasanya paling sering terasa kalau dia udah kenanya distal, ya. Kemudian bisa mengakibatkan sinkop karena nyerinya, kemudian karena vagal baroreseptor dan karena obstruksi juga bisa, ya. Kemudian mengakibatkan gangguan neuro, bisa kena stroke, ya, CVA, ya, cardiovascular stroke, bisa menyebabkan paresis dan atau paraplegi. Kemudian juga bisa menyebabkan heart failure sama infark miokard kalau sudah kena kalau meluas sampai ke koroner, ya. Physical findingnya apa? Pulse deficit, ya, 50% di proximal, 15% di distal kita temukan. Kemudian aortic regurgitasi pada 16 sampai 67% kasus.
terutama pada yang melibatkan ascending. Kan katup aorta dekatnya di ascending ya. Kemudian neurological manifestasi, CVA, alter constitutional, sarkoma, spinal artery perfusi, paraplegi, dan paraparesis. Ya. Apa modalitas imaging untuk pilihannya? Tujuannya itu pasti untuk mengkonfirmasi diagnosisnya, kemudian mengklasifikasi diseksi dan perluasannya. Itu mendeteksi apakah terlibat juga perikardial dan aortanya, katup aorta insufisiensi. Ya. Pilihannya apa saja? Bisa transtorakal ekokardiografi, transesofagial ekokardiografi, CT kardia, MRI, dan ortografi. Ya. Nah, ini berapa sensitivitas? Yang paling bagus sensitivitasnya itu adalah MRI, itu 100%. Jadi kalau ada pasien-pasien ini memang paling bagusnya di MRI. Ya, nampak betul, jelas betul kondisi aneurisma aorta, diseksi aorta. Nah, sekarang komplikasinya apa? Kalau terjadi ruptur, ya, kemudian bisa menjadi tamponet. Kemudian kalau melibatkan ascending aorta, paling dekat itu terjadi aortic regurgitasi. Kemudian bisa meluas ke coronary artery involvement, ya. Kemudian juga other branch meluas ke vessel cabang yang lain. Nah, ini terapinya apa? Terapinya itu pain relief dan blood pressure control, ya. Jadi harus diberikan antinyerti, kemudian tekanan darah harus dikontrol. Tekanan darah harus diusahakan serendah mungkin yang masih bisa untuk mencukupi untuk perfusinya. Ya. Berarti tekanan darah harus kita turunkan, tapi tidak sampai menimbulkan hipoperfusi. Kemudian apalagi terapi definitifnya ya udah urgent surgery ya. Kalau tipe A harus dioperasi ya. Kemudian yang selain operasi kalau tidak complicated ya bisa dilakukan TEVAR ya, terutama yang tipe B yang di descending ya. Nah, untuk intrahumeral hematom sama aja ya, pain relief dan blood pressure control. Terapi definitifnya surgery ya. Kalau tidak complicated bisa dilakukan TEVAR ya. Untuk ulcer tadi sama pain relief dan blood pressure control. Kemudian surgery bisa dipertimbangkan, tapi pilihan utamanya lebih ke ya sama ya, TEVAR juga bisa. Nah, aortic aneurysm. Nah, tadi udah diseksi ya, harus bedain. Tadi diseksi aorta, sekarang kita pindah ke aneurisma aorta. Sekarang definisinya apa? Itu adalah dilatasi patologik dari lumen aorta yang melibatkan satu atau beberapa segmen. Ya, bisa fusiform, bentuknya bisa scapular. Ya, kemudian ada juga pseudoaneurysm. Ya, ada merupakan well-defined collection of blood. Jadi darah itu terkumpul di luar connective tissue di vessel wall. Ya, nah ini aortic aneurysm. Normalnya seperti ini nih aorta ya, kan dari aorta dari kardia left ventricle ini katup aorta ascending, arcus aorta descending ya. Nah ini sampai ke renal. Ini normal. Nah, aneurismanya bisa di mana saja? Bisa ada di ascending aorta, ya, bisa di arcus aorta, ya, bisa di descending aorta, bisa di abdominal, ya. Ini lokasi-lokasi aneurisma aorta. Ya. Kemudian intervensinya apa? Ya, surgery lagi, ya. Diindikasikan pada pasien-pasien dengan aneurisma aorta dengan diameter lebih dari 50 mm. Nah, kalau masih lebih dari 45 dengan Marfan, kelas surgery-nya 2A.
Kalau pasien dengan diameter lebih dari 50 tapi ada big speed valve dengan faktor risiko itu juga 2A. Lebih dari 55 pada pasien tanpa elasoplasti itu juga 2A. Ya. Nah, kemudian pilihan lain adalah TEVAR. Ya. TEVAR lebih dipertimbangkan dibandingkan surgery kalau anatominya cocok, ya, suitable, ya. Nah, pada apa saja dipertimbangkan TEVAR itu kalau pasien dengan aneurisma descending aorta dan maksimal diameter lebih dari 55 mm. Ya. Kalau TEVAR-nya secara teknik tidak memungkinkan, baru dipertimbangkan untuk surgery. Ya. Nah, apa itu TEVAR? Nah, ini TEVAR nih. TEVAR itu dipasang ring, ya, apa ya? Cincin. Kalau biasanya orang pasang cincinnya di arteri koroner, nah ini di aortanya yang kita pasang. Jadi dia ini menahan ringnya besar, ya, begini. Ini TEVAR. Thoracic endovascular aneurysm repair, ya. Kayak dipasang apa ya, jaring-jaring gitu ya, jaring untuk menahan pembuluh darah aortanya. Ya. Nah, ini abdominal aortic aneurysm. Nah, ini kalau di abdomen ya. Pasien dengan abdominal aortic diameter rekomendasinya kalau diameter 25 sampai 29 mm itu kita observasi saja dan ultrasoundnya diulang kembali setelah 4 tahun. Ya. Nah, jadi harus di surveillance ya. Kalau di surveillance ketat setiap tahun kalau ada terdapat aneurisma aorta dengan diameter maksimum sampai 55 mm dan pertambahan kurang dari 10 mm per tahun. Nah, kalau pasiennya aneurismanya kecil masih 30 sampai 35, nah itu setiap 3 tahun imagingnya harus dipertimbangkan setiap 3 tahun untuk diameter 30 sampai 39. Setiap 2 tahun untuk diameter 40 sampai 49 dan setiap tahun untuk diameter lebih 45 mm. Ya. Kemudian harus berhenti merokok, terus kasih tahu ya. Kapan di repair? Nah, kalau diameternya udah melebihi 55 mm atau pertambahan aneurismanya lebih dari 10 mm per tahun. Kalau dia suitable untuk EVAR, nah dibandingkan open itu lebih dipertimbangkan EVAR, ya. Nah sekarang EVAR kan lebih hampir sama kayak tadi ya. Kita masang selongsong gitu. Nah kayak begini nih. Nah, pasang kayak gini di aorta abdominalnya. Jadi kesimpulannya manajemen dari aortic disease itu termasuk medical, surgical, dan endovascular treatment. Jadi medicalnya tadi ya painkiller sama blood pressure control, ya. Kemudian treatmentnya bisa surgical, ya operasi, atau endovascular treatment baik TEVAR maupun EVAR, ya. Kemudian imaging dan pre-procedural planning is extremely important, ya. Jadi imaging itu dan hal sangat penting ya, seperti tadi aneurisma aorta kita harus evaluasi setiap tahun atau setiap per 2 tahun atau per 3 tahun tergantung dari diameternya dan pertambahannya per tahun berapa. Ini untuk memastikan optimal outcome. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke acute limb ischemic. Tadi sudah ke pembuluh darah besar utamanya yang keluar dari jantung ya, aorta. Sekarang ke pembuluh darah yang ke bawahnya lagi, yang kecilnya lagi. Ya, apa itu acute limb ischemic? Acute limb ischemic itu adalah penurunan tiba-tiba atau perburukan dari perfusi limb, ekstremitas ya, yang mengakibatkan ancaman yang potensial terhadap viabilitas ekstremitas yang menghasilkan sumbatan tiba-tiba dari sistem arteri. Apa aja penyebab dari acute arterial occlusion? Pertama emboli, yang kedua trombosis,
dan bisa juga penyebab lain seperti trauma, iatrogenik, dan arteri diseksi. Ya. Nah, apa menyebabkan emboli? Nah, spontaneous 80% disebabkan dari cardiac source, apakah dari aritmia, pada infak miokard, kemudian mungkin pasiennya prosthetic valve sebelumnya, kemudian ada endokarditis, ya. Kemudian kalau non cardiac source-nya apa? Nah, bisa plak proksimal ya dari aneurism, kemudian bisa juga paradoxical emboli. Nah, yang iatrogenik ini sekitar 20%. Jadi yang paling banyak sumber emboli itu spontaneous ya. Iatrogenik itu biasanya karena angiografi ya atau pas waktu surgical manipulation. Nah, common site untuk emboli pada arterial itu di mana? Ini ya. Kalau terjadi emboli biasanya nyangkutnya di mana sih? Nah, itu. Yang paling sering itu di bawah nih, femoral. Ya. Femoral, kemudian bisa orthoiliac, upper extremity, popliteal, visceral dan lain-lain, ya. Nah, patofisiologi dari emboli iskemik akut. Kita harus memikirkan ini ada dua ya. Ada akut emboli iskemik, ada akut trombotik iskemik. Ada yang penyebabnya emboli, ada yang penyebabnya trombotik. Ya, emboli itu originatnya bisa asalnya bisa dari jantung, ya. Kemudian atau artery related disease artery seperti aortic aneurysm. Jadi ada bekuan darah tiba-tiba lepas baik dari jantung atau dari sumber dari aneurisma ya yang kemudian menyumbat pembuluh darah arteri yang sehat ya. Nah, biasanya itu nyumbatnya itu di bifurkasio, di percabangan ya. Makanya seringnya di aortic bifurkasio, iliac bifurkasio, femoral bifurkasio, popliteal bifurkasio. Sedangkan kalau akut trombotik iskemik, nah, itu adanya aterosklerotik ya mengakibatkan penyempitan yang progresif dari arteri ya. Nah, ini akan menstimulasi timbulnya kolateral. Ini ada kolateral nanti ke sini. Ini aliran darahnya udah sempit nih karena ada plak-plak aterom di sini ya. Sehingga darahnya nggak lancar. Nah, mulailah kompensasi tubuh dia akan membuat kolateral. Mulai ada pembuluh darah baru untuk menyambungkan dari proksimal ke distalnya. Ya. Itu. Ini perbedaannya. Nah, kenapa penting untuk membedakannya antara emboli dan trombotik? Karena manajemennya beda. Itu aja sih. Karena manajemennya beda. Ya. Apa clinical feature untuk emboli? Ya. Biasanya sudden onset simptomnya, ya. Kemudian sudah diketahui sumber embolinya dan tidak ada gejala claudicatio intermittent sebelumnya. Dan pulsasi pada ekstremitas yang lain normal. Ya. Bagaimana presentasi untuk pasien ALI ini? Ya. Biasanya sudden onset, diffuse dan poorly localized leg pain ya, nyeri pada kaki. Jadi gejala itu 6 pain ya, parestesi, kemudian pain, kemudian poikilotermi, coolness ya, kemudian pallor, pucat, kemudian pulselessness, nadinya tidak teraba. Kadang kalau pada tahap lanjut itu bisa membiru, cyanosis, lama-lama nanti akan menghitam. Ya. Dan terakhir bisa paralisis. Nah, kemudian klasifikasi ALI ya. Ada kelas 1, 2A, 2B dan 3 irreversible. Itu ditentukan dari clinical finding dan Doppler auscultation ya. Kalau kelas 1 yang viable belum ada sensory loss, belum ada motor weakness, dan Dopplernya itu untuk signal arteri masih audible dan sinyal vena juga masih audible ya. Prognosisnya sih non immediately threatened ya, masih lumayan bagus.
Kemudian 2A, klasifikasi 2A marginal trait, itu sensory loss-nya sudah terjadi restraint dengan sensory loss. Biasanya pada ujung jari saja. Ya, motor weakness nggak ada, belum ada muscle weakness. Ya, kemudian arterial signalnya lebih sering tidak terdengar, signal venanya masih terdengar. Nah, ini prognosisnya masih bisa diselamatkan, ya, masih ada waktu untuk angiografi, ya. Kemudian immediate treat 2B, ya, sudah mulai ada respen dengan sensory loss lebih dari ujung kaki, sudah meluas sampai mungkin ke pedisnya, ya. Kemudian sudah mulai ada motor weakness mild to moderate. Kemudian sinyal arteri sudah tidak terdengar, tapi sinyal vena masih terdengar. Ini prognosisnya masih bisa diselamatkan dengan immediate, tapi sudah nggak ada waktu lagi untuk angiografi. Jadi harus segera di embolektomi. Ya. Kemudian yang kelas 3 irreversible. Nah, itu sensory loss itu severe anesthesi, ya sudah nggak terasa apa-apa lagi. Kemudian motor weakness-nya terjadi paralisis dengan muscle rigor, udah mulai kaku ya ototnya. Kemudian Doppler baik arteri maupun vena sudah tidak terdengar. Ya. Dan ini biasanya sudah tidak bisa diselamatkan, sudah terjadi kerusakan nervus dan muscle yang permanen sehingga diperlukan amputasi. Jadi akut limb ischemic ini clinical diagnosis ya, misalnya. Ya. Jika waktu masih memungkinkan, terutama pada patofisiologinya karena atherosclerotic thrombosis, nah preoperatif angiografi lebih disarankan untuk dilakukan. Ya, jadi sebelum dikirim untuk operasi ya, bagusnya di angiografi dulu. Oke. Severitas dan durasi dari iskemik pada waktu presentasi itu menyediakan waktu yang sempit, margin waktu yang sempit untuk investigasi, ya. Jadi kita harus melihat sinyalnya dengan Doppler, kemudian kita harus penting untuk menilai level obstruksinya dan level iskemia, severitas iskemia itu di mana saja, ya. Adanya pedal signal biasanya mengindikasikan bahwa masih ada waktu untuk konvensional arteriografi dan preparasi yang lebih baik pada pasien. Nah, cuma ABI itu tidak mempunyai nilai pada akut iskemi, ya, dan juga tidak bisa dinilai karena ekstremitasnya tidak rancang, ya. Nah, ini Doppler, ya. Doppler ini kita akan mendeteksi flow velocity, bukan ABI pressure, ya. Nah, itu Doppler. Nah, kalau pressure, kalau ABI, nah itu harmful. Kalau tadi kita hanya mengidentifikasi velocity tanpa pressure, ya. Nah, kalau ABI itu kan ini kan pakai pressure nih, ini nggak boleh. Harmful berbahaya pada pasien-pasien ALDI. Ya. Sekarang untuk arteriografi itu tidak direkomendasikan sebagai pilihan pertama kecuali untuk dilakukan PIAT, ya. Kemudian diperuntukkan jika dicurigai terjadi ada diseksi aorta yang klasik. Nah, contohnya kayak gini. Ini ada emboli propiteal, ya. Kemudian ada iliac emboli, ya, siloid yang ini. Jika tidak bisa membedakan antara embolik dan trombotik penyebabnya dan kondisi ekstremitasnya masih memungkinkan, maka lakukanlah angiografi, ya. Nah, apa bagusnya angiografi ini? Itu dia bisa melokalisasi obstruksinya di mana, ya. Kemudian bisa memvisualisasi arterial tree dan distal runoff-nya. Jadi kondisi
pembuluh darah arteri itu, kemudian distalnya itu seperti apa bisa nampak, ya, dan bisa mendiagnosa ada emboli atau tidak. Ini ya, emboli juga. Ya. Apa tujuan dari terapi pasien ALI? Ya, yang harus itu adalah rapid restorasi dari perfusi arteri. Jadi harus dikembalikan secepat mungkin perfusi dari arteri tanpa menimbulkan komplikasi sistemik ataupun lokal. Ya, apa aja treatmentnya? Emergency, golden time-nya 6 jam. Ya, airway breathing sirkulasi harus dijaga, kemudian berikan antikoagulan IV heparin, kemudian rapid surgical embolectomy. Kalau diperlukan bisa surgical bypass atau trombolitik terapi. Ya, kalau memang meluas ya primary amputasi. Ya, nah common treatmentnya apa? Berikan antikoagulan secepatnya. Ya, heparin atau low molecular weight heparin untuk menghindari clot propagation, timbulnya clot yang lebih banyak. Kemudian berikan analgetik, kemudian lakukan pengukuran yang mudah untuk menilai perfusinya, hindari pressure pada di atas dari di atas dari yang tersumbat, ya. Kemudian hindari ekstrim temperatur karena kalau dingin itu mengindus vasospasm dan meningkatkan metabolic rate, ya. Kemudian oksigenasi maksimum, berikan oksigen, ya. Kalau terjadi hipotensi dikoreksi, kemudian lakukan treatment untuk kondisi-kondisi jantung yang lain seperti heart failure atau atrial fibrilasi. Spesifik treatment. Nah, kelas 1 adalah PIAT. Yang tadi ya, kalau dalam 6 jam ketemu pasiennya baru dalam 6 jam lakukan PIAT, percutaneous intra-arterial thrombolysis. Kelas 2A ya, yang tadi sudah kelas 1 kan Fable ya, yang kelas 2A mulai treat apa tadi namanya apa treat sudah mulai ancaman treatment ya, bisa dilakukan PIAT atau percutaneous embolectomy atau surgical embolectomy. Kalau dia sudah kelas 2B, ini udah harus surgical embolectomy. Kalau kelas 3, kalau udah kelas 3 itu udah harus amputasi. Ya, ini spesifik treatment berdasarkan masing-masing stage dari ALI tadi, masing-masing klasifikasinya. Ya. Nah, PIAT itu indikasinya pada yang viable atau marginally threatened limb ya, kelas 1 dan 2A. Kemudian recent acute thrombosis ya, tidak cocok untuk emboli atau outrombi. Ya. Kemudian harus dihindari pasien-pasien dengan kontraindikasi. Apa kontraindikasinya? Ini cerebrovascular stroke dalam 2 bulan, active bleeding atau recent GI bleeding dalam 10 hari, intracranial trauma atau neurosurgery dalam 3 bulan. Relatifnya apa? Cardiopulmonary resusitasi. Jadi mengalami CPR dalam 10 hari. Kemudian ada major surgery trauma dalam 10 hari dan hipertensi yang tidak terkontrol. Nah, dosis obatnya apa yang diberikan? Bisa streptokinase 5.000 sampai 10.000 unit per jam, urokinase 100.000 unit per jam, RTPE 0,5 sampai 1 mg per jam, RTPE yang 10 sampai 20 mg dalam 2 jam pertama, kemudian dilanjutkan dengan 3 mg per 3 jam alternating dengan prostaglandin selama 3 jam. Ya. Kemudian urokinase high dose 4.000 unit per menit untuk 2 jam, kemudian lanjutkan dengan 1.000 sampai 2.000 unit per menit. Ini trombolisis ya. Nah, ini yang sumbatannya di sini ya, trombus di sini, jadi nggak nampak aliran di bawah. Setelah ditrombolisis, nah mulai nampak alirannya ke bawah, ke sini, cabangnya. Embolectomy. Nah, ini indikasinya pada kelas 2B atau kelas 1, 2A ketika trombolisisnya ada kontraindikasi.
Embolectomy ini bisa kita lakukan secara percutaneous atau surgical dengan anestesi lokal, ya. Kombinasi antara kedua prosedur bisa dilakukan. Bisa dilakukan arterial eksplorasi pada beberapa site yang berbeda, bisa arterial trombektomi atau bypass surgery berdasarkan preoperatif angiografi jika tersedia atau intraoperatif angiografi. Nah, ini embolektomi melalui percutaneous dengan menggunakan angiojet. Nanti ada alat untuk menyedot bekuan darah ini namanya angiojet, ya. Kemudian kalau melalui surgical itu memakai Forgati kateter, ya. Forgati kateter ini kayak begini kateternya. Jadi kateternya dimasukkan, kemudian setelah lewat dari trombus dikembangkan balonnya, kemudian ditarik keluar dari ini. Jadi nanti keluarnya kayak cacing, ya. Nah, ini prosedurnya untuk surgical embolectomy prosedur. Ini Forgatinya, ya, balon Forgati, device-nya. Oke. Nah, apa yang harus dikhawatirkan setelah revaskularisasi? Yang paling dikhawatirkan itu reperkusi injury, baik lokal, kemudian bisa terjadi kompartemen sindrom, ya. Kemudian sistemik mengakibatkan hiperkalemi, asidosis, dan mioglobinuria. Nah, ini reperfusi injury setelah revaskularisasi itu kembalinya tiba-tiba darah yang kaya dengan oksigenasi itu akan mengakibatkan iskemik pada muscle, pada otot, dan menimbulkan serta melepaskan oksigen free radikal, radikal bebas, ya. Yang ini akan mengakibatkan injury pada seluler dan severe edem. Pada lokal itu timbulnya kompartemen sindrom dan nekrosis otot. Pada sistemik bisa mengakibatkan acute renal failure, depresif miokard, stroke, respiratory failure. Kalau timbulnya lokal efek itu bisa kita lakukan fasiotomi, ya, untuk mengurangi pressure, release pressure pada otot-otot yang bengkak, ya. Dilakukan insisi longitudinal pada kulit dan di fascia. Nah, ini patofisiologi terjadinya reperkusi injury. Jadi ini sebelumnya oksigennya kaya, ya. Ini yang di proximal emboli. Nah, ini yang di distal emboli oksigennya kurang karena udah tertutup, nggak dapat aliran lagi kan. Kemudian kita masukkan Forgati kateter, ya, sudah lewat trombus. Kemudian Forgatinya dikembangkan balonnya, kemudian ditarik keluar semua trombusnya. Akibatnya aliran darah yang kaya oksigen itu maju ke distal, ya, maju ke distal. Nah, ini akan melepaskan radikal bebas, TNF alfa, interleukin 6 yang mengakibatkan reperkusi injury. Nah, terapinya apa? Kita harus melakukan pentoxifilin inhibit. Jadi diberikan pentoxifilin yang akan menghambat TNF alfa dan ischemic reperkusi injury, ya. Reperkusi injury ini pada ahli disebabkan karena TNF alfa ini meningkatkan kombinasi dengan interleukin yang mengaktifasi inflammatory response, ya, baik secara lokal dan sistemik melalui adesi molekul, aktifat infiltrasi leukosit, kemudian tisu litik enzim, ya. Kemudian respon inflamatori ini akan mengakibatkan kompartemen sindrom dan multi organ dysfunction. Apa prevensinya untuk reperkusi injury? Ya, berikan pentoxifilin, ya. Kemudian bikarbonat, ya, bignat, ya, allopurinol, vitamin E, sama rehidrasinya harus optimal, ya. Tapi hati-hati kalau pasiennya heart failure nggak bisa juga diisi sebanyak ini, ya. Nah, ini dosis pentoxifilin, ya. Pertama 2 ampul 1.200 mg dan 500 cc NaCl diberikan selama 6 jam, ya. Kemudian maintenance-nya bisa per oral 1.200 mg per hari selama 2 hari, 600 mg per hari untuk 3 hari, ya.
Harus di stop kalau terjadi presentasi, kemudian kontraindikasi untuk bayi usia kurang dari 5 tahun. Ya. Nah, ini take home message. Ya. Respen kurang dari 14 hari bisa kita curigai ALI. Ya. Kemudian kombinasi antara clinical feature dan Doppler flow itu bisa kita dapatkan severitas dari ahlinya, kelas severitasnya. Kita tidak boleh melakukan ABI ya karena akan mengakibatkan iskemik tisu pada limb ya. Treatment yang cocok itu harus diberikan sesuai dengan kelas severitas dari ahlinya. Kemudian kita juga harus mencegah terjadinya reperkusi injuri untuk menghindari perburukan dari remains pasien. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanya? Cuma segini. Tidak apa-apa juga.